Malam ini karena sudah sampai WL dan musik kita, Bapak Pendeta Roni, mari Pak dibuka acara kita dengan doa Pak. Oke, mari sebelum kita memulai belajar Alkitab bersama-sama, kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih karena Tuhan berkenan untuk memberkati kami lewat firman-Mu. Kami menyediakan hati kami mempersiapkan telinga kami, agar supaya setiap firman yang hari ini boleh kami dengar, boleh kami fahami, dan termeteraikan di dalam loh hati kami masing-masing. Kami percaya firman-Mu menuntun kehidupan kami menjadi anak-anak Tuhan yang setiap hari boleh menjadi anak-anak yang semakin benar dan berkenan di hati Tuhan. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang hari ini ambil bagian di dalam setiap pelayanan mereka, hingga apa yang kami berikan kepada Engkau itu menyenangkan akan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Amin. Baik. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo. Kita sangat bersyukur Selamat malam. Kita boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini. Terima kasih atas waktu kesempatan yang sudah meluangkan waktunya untuk beribadah, memulai setiap persekutuan kita di Juni. Baik, sebelum kita masuk lebih dalam lagi persekutuan kita pada malam hari ini, kita mau angkat sebuah pujian menyatakan, kemanakah aku dapat pergi? Kita angkat pujian yang menjauhi rohmu yang suci, sabar, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianmu bisa membalas kesetiaanmu sungguh mulia dan berharga. Kita ulangi lagi pujian kita, kasih syukur, kita bawa hati kita pada waktu. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, sahabat, dan kau dekat bahkan seluruh pengertian. Bahkan seluruh pengertianku bisa membalas kesetiaanmu sungguh mulia dan berharga yang sungguh besar, sungguh besar. Aku bagiku terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselesaikan
Tuhan dipuji. Katakan kepada Allah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sabar dan Kau berkata seluruh bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Aku selagi bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Akan selagi bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Baik, kita akan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita angkat pujian sukacita tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan terbaik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tidak berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, oh, Tuhan terbaik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, Tuhan
untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita mau puji Tuhan lagi dengan hati yang gembira. Hati yang gembira adalah apa? Seperti obat hati yang senang, tapi semangat datang berikan Tuhan. Hati yang gembira, hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira adalah apa? Seperti obat hati yang senang, tapi semangat datang berikan Tuhan. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Baik, pada saat ini kita akan mendengarkan kesaksian dari siswi STT Tribakti. Saya persilakan kepada Kak Rini. Waktu dan tempatnya. Shalom buat semuanya. Selamat Shalom. Shalom. Silakan Rini kesaksiannya. Iya Pak, iya Pak. Ayo. Shalom dan selamat malam buat kita semua. Shalom. Sekali lagi shalom. 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 Shalom, shalom. Baik, kita bersyukur buat malam hari ini karena kita ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan terima kasih juga buat waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk bersaksi pada malam hari ini. Sebelum saya menyaksikan tentang kehidupan saya mau memperkenalkan nama saya. Nama saya Desrini Warwuru. Saya berasal dari Sulawesi, Banggai Laut. Malam hari ini saya mau bersaksi tentang kehidupan saya secara pribadi, yang dimana saya menjadi seorang hamba Tuhan ini sudah keinginan saya, sudah menjadi cita-cita saya waktu saya SD. Dan saya juga terlahir dari keluarga yang sederhana, keluarga yang hidupnya cuma pas-pasan saja, cukuplah bagi kehidupan keluarga saya. Dan dengan kasih setia Tuhan, buat kebaikan Tuhan, sehingga di mana apa yang menjadi pergumulan saya menjadi seorang hamba Tuhan, mau menjadi seorang hamba Tuhan yang kedepannya sukses, itu sangat menjadi pergumulan saya buat kehidupan saya. Dan waktu saya dari Banggai, dari Sulawesi, biaya yang telah saya bawa dari kampung itu cuma 1 juta. Nah, orang tua saya juga pekerjaannya itu sebagai petani. Ya seperti biasa, orang tua saya itu kerja kelapa juga. Dalam setiap 1 bulan itu mungkin penghasilannya cuma 100 atau 200 ribu. Tetapi saya juga bersyukur kepada Tuhan. Ketika saya berangkat juga dari kampung saya, dari Sulawesi Tengah, saya berangkat sekolah STT ke Bandung. Di situ saya hanya membawa 1 juta dan saya gunakan untuk baik-baik ongkos saya sampai ke Bandung. Di situ juga sampai di Bandung
Saya pernah sekolah di STT Bandung, tapi saya gagal. Tapi orang tua saya mengatakan kepada saya bahwa kamu tidak boleh gagal, kamu harus tetap berhasil. Apa yang menjadi cita-cita kamu, ke depannya kamu harus melaksanakan dengan baik. Nah, orang tua saya mendukung, walaupun saya keluarga yang sederhana, yang hanya pas-pasan saja, tetapi saya tidak akan pernah menyerah. Saya selalu berdoa agar Tuhan itu selalu menolong kehidupan saya. Saya juga sekolah di STT Tribakti di tempat ini, yang menjadi pergumulan saya juga sangat berat, yaitu bagi sponsor saya. Sampai saat ini juga saya masih berdoa untuk saya masih bergumul dalam sponsor saya. Masih saat ini juga saya masih tetap berdoa. Saya tidak akan pernah menyerah. Saya percaya bahwa suatu saat saya akan mendapatkan sponsor. Tetapi saya merasakan betapa kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan yang saya alami. Walaupun banyak kekurangan yang saya alami di STT Tribakti di tempat ini, tetapi saya tidak akan pernah menyerah. Saya akan tetap berjuang. Apa yang menjadi cita-cita saya, yaitu sebagai seorang hamba Tuhan. Walaupun saya secara pribadi, jujur, orang tua saya mengirim uang dari kampung itu, dari kampung halaman saya itu 2 bulan. Tapi itu pun kirimnya hanya pas-pasan saja sama saya. Saya membayar uang sekolah saya, dan yang lainnya saya gunakan untuk membeli kebutuhan saya sehari-hari seperti sabun. Tetapi saya tetap bersyukur kepada Tuhan. Walaupun dengan keadaan saya seperti ini, dengan keadaan orang tua saya yang di kampung, tapi saya tidak akan pernah menyerah, tidak pernah berputus asa, akan terus belajar di tempat ini. Dan di mana juga saya bersyukur di STT Tribakti di tempat ini, karena saya pernah sekolah STT, saya pernah masuk STT sudah 3 kali di tempat ini. Yang pertama saya sekolah STT di Makassar, terus saya sekolah lagi di Bandung, terus ketiga kali, terakhir kali di tempat ini, di STT Tribakti di tempat ini. Tapi puji Tuhan, STT Tribakti di tempat ini bisa menerima saya dengan baik, dengan keadaan kami juga di kampus ini juga, walaupun dengan kekurangan kami di tempat ini, makan minum kami di tempat ini, tetapi dengan banyak begitu kekurangan kami di STT Tribakti tempat ini, tetapi kami tidak akan pernah menyerah. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Karena saya yakin dan percaya ketika kita dekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik buat setiap kehidupan kita. Jadi inilah yang menjadi kesaksian saya selama saya sekolah STT Tribakti di tempat ini. Apa yang menjadi kekurangan saya tidak akan pernah menyerah. Walaupun saya hanya keluarga yang sederhana, orang tua saya juga tidak mampu untuk membiayai saya, tetapi saya mengingat bahwa orang tua saya mengatakan kepada saya bahwa saya harus berjuang, pulang dengan berhasil. Itu yang saya ingat dengan kata-kata orang tua saya, dan sampai saat ini juga banyak pergumulan yang saya gumulkan, tetapi saya hanya bisa serahkan ke dalam tangan Tuhan. Saya hanya bisa serahkan apa yang menjadi pergumulan saya pada saat ini, yang saya alami di STT Tribakti di tempat ini. Itu semua saya serahkan ke dalam tangan Tuhan, karena saya yakin Tuhan itu penolong buat kehidupan kita. Mulai menjadi kesaksian saya pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih atas kesaksiannya. Biarlah kesaksian ini bisa menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kita. Pada saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau angkat sebuah pujian. Firman-Mu berkata kau berserta. Katakan firman-Mu berkata kau beserta. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat kau dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan di setiap
Engkau kuat berjuang, tanganmu yang selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganmu di tempat tahan tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganmu di tempat tahan tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku, Yesusku. Rajaku. Saya persilakan kepada banyak. Saudara, mari kita mulai acara Bible Study ini. Saya ajak semua lebih dulu berdoa. Tuhan Yesus, kami akan memulai belajar tentang sebagian daripada firman-Mu. Kami mempersiapkan hati kami, dan biarlah Engkau mengurapi kami dengan urapan yang sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan, hari ini kita akan belajar mengenai sebuah topik, yaitu aku mau menjadi pendoa. Mendadak saat COVID-19 ini hadir dan mengancam kehidupan umat manusia di alam semesta ini, kita menyaksikan ada perubahan yang besar di dalam kehidupan umat manusia. Artinya, yang dulu tidak pernah diperhitungkan, sekarang mendadak pamornya, gengsinya bisa naik dengan begitu luar biasa. Yang saya maksud, saya ingin menunjukkan bahwa beberapa tahun sebelum COVID-19 itu ada, gereja dalam tanda kutip, termasuk hamba Tuhan di dalam tanda kutip, banyak melakukan kesalahan yang mereka tidak pernah sadar. Yaitu seringkali memandang sebelah mata bahwa peran daripada seorang pendoa itu tidaklah terlalu penting. Walaupun seringkali mereka mengakui bahwa di belakang mimbar harus ada banyak pendoa-pendoa yang menopang agar supaya pemberitaan firman Tuhan itu betul-betul bisa menjadi berkat bagi
jemaat yang hadir mendengarkan firman. Kenapa saya katakan demikian? Saya melihat kenyataan. Siapa yang ditugasi sebagai pendoa adalah orang-orang yang sudah tua. Orang-orang yang sudah dipandang ini sudah tidak bisa menghasilkan apapun. Mereka yang dipandang oleh orang-orang tertentu karena tidak punya lahan pelayanan. Karena pendoa adalah orang-orang yang seringkali tidak bisa dikenal. Atas sukses suatu acara, pendoa tidak mendapatkan tepuk tangan. Bahkan yang memprihatinkan, seringkali justru para pendoa ini, maaf bicara, ditugaskan dari orang-orang yang sudah tidak berpenghasilan. Dengan arti kata lain, mereka-mereka yang hidupnya secara ekonomi sangat-sangat sederhana. Nah, mendadak Tuhan membalikkan keadaan. Begitu COVID-19 ini muncul, maka pamor dan gengsi jabatan sebagai pendoa itu langsung meroket. Semua ingin mengajak lewat Zoom dan lain sebagainya. Mari kita kumpul-kumpul. Kita akan naikkan doa bersama-sama. Semua pada mengklaim dirinya bahwa kami adalah seorang pendoa. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, topik saya hari ini berjudul Aku Mau Menjadi Pendoa. Berarti adalah orang-orang yang rindu agar supaya dia boleh menjadi pendoa yang sukses. Kita sebelum ke sana, kita mesti ngerti lebih dulu apa arti daripada doa itu sendiri. Sedangkan pendoa adalah orang yang sedang berdoa. Arti daripada berdoa adalah dengan bahasa sederhananya adalah berbincang-bincang dengan Tuhan. Ngobrol dengan Tuhan, curhat dengan Tuhan. Nah, ini pendoa adalah orangnya. Nah, sekarang berarti seseorang yang ingin untuk menjadi seorang pendoa yang berhasil, apa yang dia mesti persiapkan agar supaya di dalam setiap doanya dia didengar oleh Tuhan dan doanya kemungkinan besar dikabulkan oleh Tuhan. Saudara, kita lihat lebih dulu firman Tuhan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dari Yohanes pasal yang ke-14, ayatnya ke-21. Agar supaya nanti kita bisa mengambil kesimpulan apa yang perlu kita persiapkan jika saya mengambil posisi pelayanan saya sebagai seorang pendoa. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, senang ketika Anda mengikuti Bible Study, senang jika Anda membawa Alkitab yang seperti ini. Bukan handphone, bukan tablet. Seperti ini. Kemudian Anda juga mempersiapkan alat tulis, buku, ballpoint, dan lain sebagainya. Sebab ketika Anda membawa Alkitab yang seperti ini, saya yakin iman Anda akan bertumbuh lebih pesat dibandingkan Anda bawa handphone. Saudara, tadi yang kita baca, silakan Anda coret-coret di dalam kitab suci yang Anda bawa, yang sudah Anda buka. Di situ dikatakan
dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Silakan dioret-oret di bawahnya kalimat tersebut, khususnya kata akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara, jelas dikatakan sendiri oleh Tuhan Yesus, keluar dari mulut Kristus, bahwa dia berkata, orang, Anda dan saya, yang mau memegang perintah Tuhan dan melakukannya di dalam hidup kita sehari-hari, itu adalah orang yang akan aku kasih, dikasih Kristus. Dan orang yang demikian juga dikasih oleh Bapakku. Bahkan dia berkata, aku yang mengasihi engkau akan menyatakan diriku kepadamu. Saudara, ketika kita datang sama Tuhan untuk ngobrol dengan Tuhan, untuk bincang-bincang dengan Tuhan, walaupun orang Kristen berkata, doa ini adalah nafas hidup orang Kristen. Saudara, saya berpikir sederhana. Silakan Anda berkesimpulan seperti itu, tetapi untuk orang Kristen yang seperti apa? Sebab ketika Tuhan didatangi oleh kita, didatangi oleh pendoa untuk ngobrol, saya yakin tidak setiap orang datang itu disambut oleh dia. Jika engkau bukan orang yang mendatangkan kesukaan hati Kristus, dia pasti juga tidak akan menerima engkau. Sebab dikatakan di dalam kitab suci kita, apa yang membuat doamu itu terhalang adalah dosa-dosamu. Apa yang membuat Tuhan memalingkan wajahnya adalah dosa-dosa daripada orang yang datang kepada dia. Sehingga muncullah firman Tuhan yang keluar dari mulut Kristus sendiri tentang siapa orang yang menjadi kesukaan hatinya. Otomatis jika yang datang adalah orang yang mendatangkan kesukaan di dalam hatinya, Yesus yang adalah Tuhan itu suka berlama-lama. Anda ngobrol dengan dia sama seperti ketika kita kedatangan sahabat kita sudah merancangkan, hari ini saya kedatangan sahabat yang lama, yang menyenangkan hati saya, yang enak diajak berbicara, Pak Bandar Panggabean. Otomatis saya sudah mulai mempersiapkan segala sesuatu untuk membuat perbincangan ini menjadi semakin hangat, semakin akrab, dan berarti. Saya siapkan makanan kesukaan dia, saya siapkan minuman kesenangan dia, dan saya sudah rancangkan. Nanti saya akan ngobrol semalam-malaman sampai pagi. Itulah hati Tuhan sama dengan kita. Jika engkau bukan orang yang menyenangkan hati Tuhan, pastilah Tuhan berkata di dalam firman-Nya, oleh karena dosamu, aku akan memalingkan wajahku. Dan itu yang membuat doa kita menjadi terhalang. Oleh karena itu, kita lihat sekarang kesimpulan kita yang pertama, sementara waktu. Kita menyimpulkan, pendoa harus punya modal, yaitu menjadi orang yang istimewa di hati Tuhan. Menjadi orang yang menjadi kesukaan hati Tuhan. Supaya kedatangan pendoa yang ingin ngobrol, curhat, berbincang-bincang dengan Tuhan adalah orang yang selalu disambut oleh Tuhan dengan kedua belah tangannya yang terbuka. Saudara, ketika saya berkata demikian, saya ingin meyakinkan Anda bahwa orang boleh semua punya klaim. Saya pendoa, saya pendoa, saya pendeta, saya gembala, dan lain sebagainya, silakan. Tetapi di dalam setiap bidang jabatan, engkau mengambil peran sebagai pendoa dan lain sebagainya. Itu punya kelas masing-masing di hati Tuhan.
Anda punya kelas masing-masing di hati Tuhan. Saya buktikan lebih dulu, orang boleh klaim, oh saya juga nabi, saya rasul. Punya kelas masing-masing di hati Tuhan. Yesus yang adalah Tuhan, itu saja berkata, muridnya kan 12, tetapi dia berkata, memang semua murid dia kasih, tetapi tidak titik, ada komanya. Murid yang paling aku kasih adalah Yohanes. Nah, ya, kenapa harus Yohanes? Padahal dia kan Tuhan, masa Tuhan engkau tidak bisa rata semuanya? Dan inilah kenyataan, dia bilang, enggak, semua tak kasih, ya. Tetapi masing-masing ini memberikan pelayanan kepadaku berbeda. Masing-masing ini punya sifat dan karakter yang berbeda. Dan perbedaan itulah yang memberikan seseorang ada nilai plus di belakangnya. Yaitu Yohanes mempunyai nilai plus. Kenapa? Karena saya mempelajari Alkitab dan saya menemukan Yohanes ini adalah rasul yang punya sifat. Ada sifat yang utama di dalam diri Kristus yang sama dengan Yohanes. Oleh karena itu, kalau Anda membaca tulisan Yohanes, Injil Yohanes, 1 Yohanes, 2 Yohanes, itu Anda akan menjumpai di situ banyak ditulis tentang kasih. Tentang kasih ada di situ. Nah, saudara, demikian pula dengan orang yang dulu menjadi nabi Tuhan. Semua nabi diutus oleh Tuhan sebagai penyambung lidah, ya. Semua nabi dikasih oleh Tuhan, ya. Tetapi tidak semua nabi bisa seperti Tuhan memperlakukan terhadap nabi yang satu ini, yaitu Musa. Bilangan pasal 12, mari kita lihat. Pada Bilangan pasal 12, ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-9, saya akan bacakan. Lalu berfirmanlah ia, huruf besar, berarti Tuhan, Yehova, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian, hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, Harun dan Miriam, lalu pergilah ia. Saudara lihat, Tuhan berkata, kalau di tengah kamu ada nabi, maksimal aku bicara dengan dia, itu dengan mimpi. Aku menyatakan diri dengan penglihatan. Saudara, itu dengan nabi. Yang kita sudah nilai, hebat. Tetapi ternyata terhadap Musa, Tuhan memperlakukan lebih. Tidak sama dengan para nabi. Dan tadi Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 14 yang kita baca, ayat 21, digarisbawahi, aku akan menyatakan diriku kepadamu, bukan harus dengan penglihatan. Tidak harus dengan mimpi. Walaupun itu dia bisa lakukan juga. Itu salah satunya. Tetapi juga dia ingin menyatakan dirinya kepada saudara dan saya lewat sebuah peristiwa yang engkau alami. Kesaksian Mbak Rini menjadi berkat untuk semua yang hadir, termasuk saya. Dengan modal pas-pasan dari keluarga yang sangat sederhana.
Anda berjuang dari satu STT ke STT yang lain sampai Anda berlabuh di STT Tribakti. Semoga nanti lulus dari sini menjadi hamba Tuhan yang benar. Saudara, kita yang berpikir dengan duit yang Anda bawa dari kampung halaman yang cuma 1 juta, dan kemudian Anda mampu bertahan sampai dengan hari ini, saya yakin Mbak Rini sedang berdoa itu juga mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Tuhan, aku dari keluarga yang sederhana sekali. Tuhan, aku tidak punya duit cukup banyak untuk membiayai aku sampai selesai. Sedangkan cari sponsor belum tentu Anda bisa dapat. Dengan arti kata lain, ketika Anda cari pertolongan di depan, di belakang, kiri kanan, nggak ada yang menolong. Tetapi ketika Anda sampai hari ini bisa melewati semuanya itu tadi, pasti saya yakin Mbak Rini atau mbak-mbak lainnya yang sedang studi dengan kondisi yang sama, di dalam hati saudara itu meluap dengan rohmu. Ungkapan syukur keluar lewat kata-katamu dan engkau berkata, ini Tuhan. Nah, itulah yang dimaksud oleh Tuhan. Aku akan menyatakan diriku kepadamu dalam bentuk pertolongan yang datang kepada engkau ketika pada saat itu pun kamu mengakui, aku bisa melewati ini Tuhan. Itu mustahil jika engkau tidak menolong aku. Nah, ternyata Anda lewat, Anda selamat, Anda sukses, sehingga Anda menyatakan kesaksianmu lewat roh, hati nurani yang paling dalam, dan kau mengakui, ini Tuhan. Itulah yang dimaksud menyatakan diriku kepada kamu. Saudara, lihat apa yang terjadi. Kepada Musa tidak demikian. Aku berhadapan muka langsung dengan Musa seperti seorang sahabat. Seperti sepasang sahabat. Aku langsung ngobrol dengan kamu dan aku berbicara terus terang. Tidak perlu Musa menafsirkan. Terang-terangan, belak-belakan. Kalau nabi yang lain, dia lewat mimpi, lewat penglihatan, masih mikir apa kira-kira yang dikehendaki Tuhan. Tetapi dengan Musa menerima pernyataan Tuhan, maksud Tuhan, isi hati Tuhan dengan terang benderang. Nah, saudara, senang sekali walaupun kita ini tidak bisa menyamai Musa. Karena apa? Harga yang kita bayar itu tidak sama dengan Musa. Musa dari pangeran, hidup di dalam kemegahan istana Mesir, menjadi seorang pangeran. Dia punya kuasa, dia punya harta benda, dia punya kenikmatan daging. Dia tinggalkan dari kaya, rela, demi Tuhannya, demi bangsanya, dia menjadi miskin. Jadi gembala domba milik Jitro mertuanya. 40 tahun di padang rumput gembalaan domba. Saudara, ini Musa. Saya peringatkan kau yang masih sekolah. Apalagi kau yang biasa hidup dengan tekanan hidup dan mampu melewati ini. Khususnya Mbak Rini, Mbak Hana. Dan adik-adik yang lain. Jangan nanti kalau sudah lulus jadi pendeta, kepingin seperti pendeta zaman sekarang yang melenceng. Dari miskin ingin jadi kaya. Salah. Salah. Kebalik dengan Musa. Musa dari kaya ikhlas jadi miskin. Demi keselamatan bangsanya. Demi keselamatan jiwanya. Demi memuliakan Tuhannya. Semua yang jasmani. Semua yang menimbulkan nikmat daging dan dosa. Ditinggalkan. Jangan kau menjadi pendeta seperti zaman sekarang. Karena kalau engkau ingin menjadi kaya, jangan jadi pendeta. Tidak ada firman Tuhan yang memberikan petunjuk buat kita. Jadi hamba Tuhan bisa kaya. Tidak. Karena
Yesus yang adalah Tuhan selalu mengajarkan kepada Anda lewat doa Bapa kami. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Jangan bekerja untuk mencari roti yang bisa mendatangkan kebinasaan. Tetapi bekerjalah untuk mendapatkan roti yang bisa bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Hati-hati, orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan berarti engkau tidak boleh kaya. Tetapi ketika engkau diberkati dengan kekayaan, bagaimana engkau bersikap itu menentukan masa depan engkau nanti di neraka atau di surga. Karena Yesus Tuhan juga berkata, engkau tidak bisa loh setia kepada kedua-duanya, kamu harus memilih salah satu. Jika engkau setia kepadaku, engkau bermusuhan dengan Mamon. Jika engkau bermusuhan dengan Mamon, engkau mengasihi Mamon, engkau bermusuhan dengan aku. Pilih salah satu. Nah, saudara, untuk itu pendoa modal yang kedua, dia harus mengenal isi hati Tuhannya. Karena sering curhat, sering ngobrol dengan Tuhan, pastilah engkau tahu apa yang dia suka. Engkau mengerti akan kehendak hatinya. Engkau mengenal akan isi hatinya. Sehingga yang namanya pendoa tidak seperti pendoa yang zaman sekarang. Yang hanya ikut-ikutan berdoa. Atau gara-gara orang Kristen itu selalu diajarkan untuk berdoa. Supaya dengan mulut yang sama ini selalu kata-kata berkat yang keluar. Jika engkau adalah sahabat Tuhan, engkau adalah orang yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan, saya yakin modal yang kedua ini adalah demikian pentingnya. Engkau akan ngerti kehendak Tuhan. Karena engkau mengenal isi hati Tuhan. Saudara, mari kita lihat kepada apa yang dikatakan oleh Nabi Yehezkiel. Yehezkiel 14 ayat 12 sampai dengan 14. Judulnya adalah hukuman tidak tertegakkan lagi. Silakan Anda catat, nanti bisa direnungkan setelah kita selesai belajar ini. Namun jika besok video ini sudah tayang di YouTube, saya akan bagikan kepada WA group yang ada di tempat ini. Ayat 12 sampai 14 dari Yehezkiel pasal 14. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, kalau sesuatu negeri berdosa kepadaku dengan berubah setia, dan aku mengacungkan tanganku melawannya dengan memusnahkan persediaan makanannya dan mendatangkan kelaparan atasnya dan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu orang-orang top, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub. Mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Artinya, ketiga orang yang ada di dalam hati Tuhan sekalipun tidak bisa mencegah keputusan Allah, tidak bisa merubah kehendak Allah. Gara-gara dia bilang menyinggung soal bangsa. Oleh karena itu, saudara, saya sedih sekali, saya takut jika perenungan saya ini benar. Saya takut adanya COVID-19 sejak pertama kali muncul, saya sudah menyimpulkan ini adalah tulah dari Tuhan karena Tuhan murka atas manusia yang ada di dalam dunia alam semesta ini.
Bukan satu bangsa, semua bangsa. Dia murka. Kenapa? Karena bangsa ini sudah kasihnya itu kasih yang pura-pura. Kasih yang dibalut dengan politik. Kasih yang enggak tulus. Kelihatannya baik, kelihatannya membantu, tetapi ingin menindas bangsa yang lain. Ingin memposisikan menjadi yang paling terutama, paling kuat, paling terpandang, macam-macam. Sehingga akibat murkanya Tuhan, saya takut perenungan yang diciptakan oleh manusia atau terjadi karena alam. Tetapi bisa hidup ketika ada mediatornya. Dia bisa hidup, bisa berkembang, bisa menimbulkan sakit penyakit, bisa menular. Itu virus. Dan virus itu tidak kasat mata. Semua lagi berdoa, semua lagi berdoa. Minta kalau bisa virus ini hilang. Saudara, secara sederhana, silakan Anda berdoa, tetapi kembali kepada isi Alkitab. Berdoa tadi artinya apa? Dan kemudian siapa yang berdoa? Tetapi ketika Tuhan marah, saudara, yang Tuhan butuhkan bukan doa saudara yang pertama, tetapi adalah pertobatan dulu baru berdoa. Urutannya kebalik. Tetapi jika dunia ini tidak mau bertobat, ya pasti akan lama sekali. Lama sekali. Dan akan timbul korban yang begitu banyak, sampai nanti Tuhan mempertimbangkan doa-doa orang tertentu, seperti Musa ketika Tuhan akan membinasakan bangsa Israel di padang gurun. Musa berkata, di dalam Bilangan 14 itu kalau tidak salah, Musa berkata, Tuhan, apa kata bangsa-bangsa yang tahu engkau membawa mereka keluar dari tanah Mesir dengan tanganmu yang kuat, kemudian Tuhan habisi mereka di padang gurun. Maka bangsa-bangsa akan berkata bahwa Tuhan yang berjanji membawa ke tempat yang baik adalah Tuhan yang tidak punya kuasa membawa bangsa Israel itu masuk ke tanah perjanjian jika Tuhan habiskan semua. Saudara, akhirnya Tuhan ngambil kesimpulan, keputusan. Yang boleh masuk adalah usia 20 tahun ke bawah. Dan keluarga dari Yosua dan Kaleb. Saudara, saya takut jika perenungan saya benar atas COVID ini. Atas COVID ini saya takut. Saya juga berdoa, Tuhan, keluargaku juga takut loh Tuhan. Bukan tidak takut, takut Tuhan. Apakah benar aku menjadi anakmu yang istimewa di hatimu, sehingga engkau melepaskan kami dari bencana ini? Tidak terhampiri oleh sakit penyakit. Saya takut. Sama. Tetapi saya harus menyelami kehendak hati Tuhan. Dan di situ dikatakan, kalau toh ada Nuh, ada Ayub, ada Daniel, mereka tidak bisa melarang, mencegah kehendak isi hatiku. Tetapi mereka hanya bisa menyelamatkan nyawa mereka sendiri karena kebenaran hidupnya di hadapanku. Berarti, jika engkau menjadi orang benar, minimal kita aman. Saudara, terakhir saya simpulkan. Berarti cuma ada dua modal yang Anda mesti persiapkan menjadi seorang pendoa yang sukses. Yang pertama, harus menjadi orang yang memegang perintah Tuhan dan melakukan perintah Tuhan dalam hidupmu sehari-hari, sehingga engkau menjadi orang yang dikasihi Tuhan, istimewa di hati Tuhan, seperti Musa yang setia dalam segenap rumahku, setia di dalam hukum-hukumku, sehingga Anda akan membaca firman Tuhan. Ketika Musa diperintahkan, kalimat terakhir selalu mengatakan, maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Allah kepada dia. Kedua, Anda harus
menjadi orang yang mengerti kehendak Tuhan. Karena seringnya Anda ngobrol dengan Tuhan mengakibatkan Anda mengenal isi hati Tuhan. Demikian yang saya bisa sampaikan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Boleh dibuka mute-nya yang mau bertanya ya. Yang mau bertanya ini saya lagi melihat semuanya. Bible study. Itu menarik kalau yang ikut itu aktif bertanya, menjadi berkat untuk semua. Amin, amin, amin. Ya, di Kediri, waktu tatap muka, biasa pendalaman Alkitab yang saya ajarkan itu dihadiri kurang lebih 80 sampai 120 jemaat dan pendeta. Itu kalau tidak saya stop, seringkali mereka itu minta terus ke belakang. Akhirnya saya minta ampun. Sudah ya, ini sudah 9:30. Saya tak pulang Surabaya ini. Silakan. Iya. Baik. Ya, boleh. Franto Hia, boleh dibuka gambarnya. Mau bertanya? Shalom, Pak Pendeta Roni. Shalom. Shalom. Iya, saya Pak Bandar nih, Pak. Pak Bandar Panggabean. Wah, Pak Bandar. Wah, ini dedengkotnya ini. Silakan Pak Bandar. Monggo. Iya. Ini kan tertarik ini tentang doa, Pak. Iya, Pak. Mungkin karena umumnya kalau orang belum lahir baru lah, kita katakan belum lahir baru, itu mereka doa itu berupa tradisi, Pak. Iya. Doa biasa-biasa itu berupa tradisi, yang penting berdoa. Dan doa mereka tidak ada kuasa. Makanya kebanyakan kalau kita bilang gereja-gereja tradisional, itu wajib berdoa, tapi berupa kewajiban biasa, tradisi. Iya. Yuk, boleh nggak Pak Roni kasih kunci rahasia bagaimana anak-anak kita ini yang sekolah teologi supaya mereka berdoanya bukan tradisi. Betul. Bangun tidur doa, mau tidur doa, mau makan doa, mau belajar doa. Tapi ini berupa tradisi aja, tradisi. Iya. Ya, bisa kasih kunci Pak supaya doa, doa kita itu punya kuasa dan semua yang kita doakan dijawab Tuhan tepat pada waktunya. Kira-kira itu hambanya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Saudara, seringkali orang itu salah mengerti tentang arti kata kuasa. Kuncinya itu di kuasa. Orang berpikir, supaya aku punya kuasa, kadang harus berpuasa. Aku baru bisa punya kuasa kalau aku sudah mencapai usia tertentu. Katakan sudah semakin sepuh, sudah semakin tua. Jadi Kristen sudah sekian lama baru punya kuasa. Salah. Kuasa itu apa lebih dulu? Itu Pak Bandar itu sudah tertawa itu. Beliau ini kan anggota Peradi. Ini kan pengacara. Biasa main dengan kuhab. Sekarang dengan kuhabnya Tuhan. Ya. Kuasa itu adalah kepercayaan. Betul Pak? Kuasa itu adalah kepercayaan. Nah saudara, saya tidak melihat Tuhan membedakan engkau yang masih baru atau engkau yang sudah sepuh. Tetapi Tuhan memang menyarankan sebaiknya orang yang datang kepada aku adalah orang-orang yang memegang perintahku dan melakukan dalam hidupku sehari-hari. Misal ada orang yang baru dibaptis. Apa betul sih orang yang baru dibaptis ini kemudian tidak punya kuasa? Yang jelas terkadang orang yang baru dibaptis dalam persekutuan doa, pemandu ibadah ini ngomong, Pak, Bu, nanti Anda yang berdoa ya. Biasanya langsung ngomong, oh jangan saya tidak bisa berdoa. Saya malu didengar, kan begitu. Saudara, apakah orang yang seperti ini pasti tidak punya kuasa? Saya tidak melihat Tuhan memperlakukan demikian. Sama seperti ketika kita itu punya anak, baru bisa ngomong sedikit-sedikit, belum mampu merangkai kata-kata menjadi kalimat.
Dia punya kuasa loh terhadap papahnya, terhadap mamahnya. Buktinya apa? Dia cuma teriak nangis. Papa mamahnya yang mengasihi dia itu langsung cari, anakku di mana? Dia akan cari arah suaranya. Paham? Anda punya kuasa. Ketika Anda terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, kamu dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, engkau punya kuasa. Catatannya satu. Kita ngomong, Tuhan, jangan engkau cuma menyertai aku. Jangan. Tetapi sekaligus Tuhan, aku membuka pintu hatiku. Engkau masuk di dalam hidupku. Jadilah engkau Tuhan dan Tuan. Tuhan dan Tuan atas hidupku. Sehingga seperti yang kau katakan Tuhan Yesus dalam Yohanes 16 ayat 13, Roh Kudus, Allah Roh Kudus pribadi ketiga di dalam Trinitas tadi akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus akan mengajarkan kepada kita segala sesuatu. Roh Kudus, Allah Roh Kudus akan mengingatkan kita semua firman yang disampaikan Tuhan kepada kita yang sekarang bisa kita baca di dalam Alkitab. Walaupun engkau belum banyak melayani Tuhanmu, tetapi ketika hatimu sudah engkau persembahkan kepada Dia, doamu pasti berkuasa. Walaupun kau belum mampu merangkai kata-kata menjadi kalimat yang enak didengar oleh orang lain, engkau punya kuasa. Sejak saat itu jika engkau mulai mengkuduskan diri, engkau punya kuasa karena engkau dikasih oleh Tuhanmu. Samuel yang masih kecil, kenapa dia harus dipanggil Samuel? Samuel masih kecil. Samuel itu Samuel tidak ngerti. Dia bangun datang kepada Eli. Bapak, engkau memanggil aku? Tidak. Kepada imam besar Eli dia menghadap. Pikirnya suaranya Eli. Imam besar Eli. Anakku tidurlah, aku tidak memanggil kamu. Suara itu datang lagi. Samuel datang lagi. Kenapa demikian? Karena apa? Sejak Samuel belum ada di dalam kandungan Hana mamahnya sudah berdoa, Tuhan, jika engkau memberkati aku punya anak laki-laki, anakku ini akan kupersembahkan hidupnya kepada engkau. Nah, saudara, ini nasir Allah. Pisau cukur tidak boleh kena rambutnya. Tanda kenasirannya. Sehingga walaupun Samuel masih kecil, Tuhan sudah mengasihi Samuel. Oleh karena itu, kepada adik-adik, tidak usah takut, engkau anak Tuhan. Ketika Anda mempersembahkan hidupmu, membuka hatimu, mengizinkan, mengundang Dia, Allah Roh Kudus, yang menyatu dengan Bapa dan Tuhan Yesus, hadir menjadi Tuhan dan Tuan di dalam hidupmu, engkau punya kuasa, sebab engkau adalah orang yang bisa dipercaya, sebab engkau dituntun oleh Dia ke dalam seluruh kebenaran. Engkau diajarkan Dia segala sesuatu. Engkau juga diingatkan akan firman Tuhan. Oleh karena itu, berubahlah engkau sekarang, setiap ibadah, bawa ini. Jangan bawa ini. Kenapa? Kalau bawa ini, saya mau nanya, apakah Allah Roh Kudus ngajari sampean itu bawa ini? Pasti tidak. Kalau Anda tidak diajar oleh Roh Kudus, suruh bawa handphone, Anda tetap bawa handphone, Anda introspeksi. Jangan-jangan engkau adalah Kristen tanpa Roh Kudus. Demikian Pak Bandar, terima kasih. Baik. Terima kasih Pak. Ya. Jadi saatnya yang berikutnya yang mau bertanya, saya persilakan Ebrianto buka gambarnya. Toh. Bertanya Toh, ada yang bertanya Toh? Silakan. Ya. Terima kasih Pak. Tadi sih dari awal saya sudah ikut ya Pak dari keseluruhan, tapi saya tadi dengar
sebuah kasus Musa ya Pak. Iya, Ketika Musa. Musa menghadap Tuhan dan ketika Israel berdosa dan Iya. Tuhan Musa menghadap Tuhan. Iya. Tapi saya juga mau bertanya, saya sangat diberkati, tapi saya mau bertanya, ini Bible study ya Pak ya? Iya, iya. Ya. Bagaimana kita memahami Tuhan yang sama ketika Tuhan memulihkan keadaan Hizkia yang sudah divonis Tuhan untuk mati, Pak. Iya. Tapi dia sembuh kembali, Pak. Bagaimana kita memahami hal itu, Pak? Iya. Karena tadi kalau tidak salah ya, ada tadi Bapak bilang keputusan Tuhan tidak bisa diubah oleh siapapun. Betul. Tapi dalam kasus Hizkia, kalau kita melihat, nah bagaimana kita memahami kasus itu, Pak? Oke. Iya, Pak. Anda mesti lihat lebih dulu bacaan tentang autobiografi daripada Hizkia. Hizkia ini ternyata adalah raja Israel yang mengasihi Tuhan. Kemudian pada usia sekitar kepala 3, dia divonis. Ya, Nabi datang memberitahukan, sampaikan pesanmu yang terakhir. Artinya, dia pasti tidak sembuh. Karena sakit ini tidak akan disembuhkan. Nah, saudara, berarti anggaplah Hizkia ini mendapatkan takdir, ya, takdir dari Tuhan. Yang artinya takdir ini tidak bisa diubah oleh siapapun. Nah, ya, tidak bisa diubah. Yang bisa ngubah harus Tuhan sendiri. Betul ya? Yang harus mengubah Tuhan sendiri. Di dalam bacaan Yehezkiel 14 tadi, saya menyampaikan, kalau suatu bangsa ini kemudian berubah setia kepadaku, yang menjadikan hati Tuhan itu berduka, maka Tuhan itu akan menghabiskan mereka, menimbulkan kelaparan, membunuh mereka, dan lain sebagainya. Dan Tuhan berkata, walaupun di tengah-tengah mereka atau di hadapanku, itu ada 3 orang top yang Anda kenal, karena mereka aku kasih, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub. Mereka tidak bisa mengubah keputusanku. Mereka hanya bisa selamat karena kebenarannya. Nah, di dalam konteks Hizkia ini berbeda. Ini adalah pribadi Hizkia, bukan bangsa ini tadi yang semuanya bertindak berdosa, bukan. Ya, ini pribadi. Nah, kemudian karena Hizkia adalah orang benar, begitu vonis ini diterima, Nabi itu keluar meninggalkan Hizkia. Hizkia menangis, menghadap ke dinding, dia menangis sungguh-sungguh dan dia berkata, Tuhan, masa Tuhan umur 30 masih semangat melayani Tuhan, masih semangat menjadi pemimpin, harus mati. Dan dia mengingatkan Tuhan, Tuhan, bukankah aku melakukan kebenaran? Nah, kata kebenaran itu kuncinya termasuk bangsa ini tadi. Dia berkata Ayub, Daniel, dan Nuh itu hanya bisa selamat karena kebenaran mereka. Termasuk kita zaman COVID ini, hiduplah benar. Hati-hati, Anda harus hidup benar. Nah, karena kebenaran ini tadilah yang menjadikan Tuhan mengubah keputusannya. Nabi belum sampai pintu, disuruh kembali. Sampaikan kepada Hizkia, aku akan memperpanjang umurnya 15 tahun lagi. Faham, Efrianto? Oke, silakan dibuka mic-nya. Paham? Paham ya? Oke. Silakan, ada yang lain? Kuncinya di kebenaran. Saat ini kita diuji. Iman diuji, kebenaran ditampi. Hati-hati. Baik. Yang mau bertanya berikutnya, saya persilahkan kepada Pak Pendeta Demianus Malawai. Silakan Pak, yang bertanya Pak. Silakan. Kita saling tukar pengetahuan, saling mengisi. Silakan mungkin Mbak Hana. Suaranya Mbak Hana ini mungkin. Ya, Ibu Ana.
Sebenarnya saya ingin komentari tentang Yekia tadi loh Pak. Iya, iya. Jujur itu pernah saya alami sendiri. Saya dokter memvonis saya hanya berumur 5 bulan. Nah, karena saya mengidap kanker rahim stadium akhir. Dan saya menangis di depan mimbar, menangis, betul-betul menangis dan tidak berkata apa-apa. Hanya berkata, Tuhan ambil nyawaku, kalau aku tidak kau gunakan, aku tidak berguna dalam hidup ini. Hanya itu perkataan saya. Saya menangis semalaman, bahkan itu semua, dan Tuhan memperpanjang umur saya. Sekarang saya udah lebih 1 tahun bisa hidup, puji Tuhan. Ini saya sudah mendapat berkat. Tuhan sudah memberikan kelebihan umur pada saya ini. Tapi setelah itu saya menyerahkan seluruh hidup saya ke dalam Tuhan. Puji Tuhan, saya diambil oleh STT Rema untuk studi di sini. Di saat kesembuhan saya itu pun juga luar biasa. Sebenarnya saya nggak bercita-cita untuk jadi hamba Tuhan ataupun apapun. Saya hanya melayani doa. Memang saya seperti Bapak Roni bilang, saya kan hanya melayani doa di gereja. Ya, saya sebagai pendoa syafaat di dalam satu gereja. Nah, saya bersyukur di situ. Yang memang seperti Pak Roni bilang, hanya tempat curhat ibu-ibu yang punya masalah. Semualah ibaratnya, semua saya lakukan itu karena saya pikir memang saya dulu juga orang yang nggak punya seperti kata Pak Roni, nggak punya apa-apa. Kehidupan saya dijamin untuk dari pendeta saya waktu itu. Nah, sampai detik ini pun saya nggak punya apa-apa. Tapi Tuhan tidak pernah saya ini kekurangan apapun. Meninggalkan. Nah, nggak pernah meninggalkan saya. Setiap doa saya selalu dikabulkan. Bahkan mau pakaian, maupun makanan, maupun biaya sekolah saya pun kadang tidak tahu dari mana, tapi Tuhan mencukupkan semuanya. Puji Tuhan. Tuhan kirim burung gagak itu dari mana aja. Saya nggak pernah meminta untuk ini, tapi saya minta Tuhan, kalau ini rencanamu, pasti kau mencukupkan. Saya selalu berdoa dalam diri saya nggak pernah meminta. Tapi setiap apa yang saya pikirkan, Tuhan sudah sediakan. Nggak usah saya ucapkan. Itu benar kata Pak Roni tentang kuasa. Nah, yang saya ingin tanyakan sekarang. Iya, silakan. Apakah orang yang belum bertobat, ini yang saya ingin. Itu juga kalau kita orang Kristen ya, kalau saya memang dari Muslim kan beda lagi ya. Kalau orang Kristen, betul-betul orang Kristen belum bertobat, itu punya kuasa tidak dalam doa. Itu yang membuat kejalan dalam hati saya tadi. Iya. Baik, silakan ditanya. Oke, saya tegaskan lebih dulu. Yang Anda maksud, Mbak Hana maksud, dia sudah Kristen tapi perilakunya menceng-menceng gitu ya. Nah, apakah itu? Tapi saya lihat kok orang Kristen yang seperti itu juga diberkati Tuhan gitu loh Pak. Jadi saya ingin tanyakan itu. Tadi saya akan berkata, Anda boleh klaim sebagai nabi, Anda boleh klaim sebagai pendeta, Anda boleh klaim sebagai seorang gembala. Tetapi di hati Tuhan kadar kasihnya beda-beda, betul ya? Tadi saya katakan itu kan, jika seseorang punya anak lebih dari 1, katakan zaman dulu, ibu-ibu zaman dulu anaknya kan bisa 10, bisa 12, bisa 14, ya. Ya, karena saya punya saudara banyak Pak. Ya, betul ya. 13 orang. 13 orang ya. Jamin semuanya dicintai oleh bapak dan ibu yang punya anak. Tetapi soal kuasa, bapak ibu ini kan tahu anak per anak. Terus dia bilang, bapaknya bilang ke mamanya, ya siapa yang kamu percayai untuk ngatur keuangan ini supaya pada waktu adik-adiknya itu memerlukan, dia bisa ngatasi. Apakah yang nomor 5? Oh jangan Pak, senengannya judi, kan begitu ya. Lebih baik yang sulung aja. Nah, kuasa adalah kepercayaan. Orang yang tidak memegang firman Tuhan dan melakukan, pasti tidak diberi kuasa. Keistimewaan orang Kristen, ya, dia sudah dibaptis, keistimewaannya, dia tetap diakui sebagai anak. Tetapi kadar kasih Tuhan itu yang tidak seperti
anak yang betul-betul taat kepada Dia. Nah, kitab suci kita ini adalah buku petunjuk semua manusia yang sebagai umat ciptaannya. Seluruh umat manusia sak jagat harus ngikut ini. Ngikut ini, Alkitab ini. Artinya, hidup manusia tidak pernah keluar dari kitab suci ini. Oleh karena itu, begitu saya cerita tentang Yeskiel, Mbak Hana langsung mengomentari, Pak, saya ngalami, kan begitu. Saya ngalami, ya. Nah, berarti puji Tuhan, Mbak Hana langsung responnya bagus. Berarti kalau aku diberi perpanjangan umur, pasti Tuhan punya rencana terhadap diriku. Ya. Dan Tuhan mengasihi, senang dengan Mbak Hana karena apa? Anda langsung menyerahkan, Tuhan, hidupku untuk Engkau. Kenapa? Karena Engkau yang memiliki aku. Yang seharusnya cuma 5 bulan, hari ini mungkin medis pun sudah menyatakan Anda sembuh. Ya, sudah dinyatakan negatif total. Negatif. Dan saya tidak perlu kemoterapi yang kedua. Jadi saya cukup sekali. Nah, makanya Bu, saya mulai tumbuh lagi nih Pak. Nah, dulu kalau kemoterapi kan mulai rontok bisa gundul kan begitu. Ya. Dan itu mengakibatkan ada efek samping yang tidak bisa dibendung terhadap organ yang lain. Nah, Tuhan sudah nyatakan itu, berarti Anda tinggal menyerahkan hidup kepada Tuhan di dalam kebenaran. Ya, demikian ya Mbak Ana, bisa difahami? Terus kalau kita menghadapi orang Kristen yang tidak baik, bagaimana cara kita merangkulnya ya Pak? Iya, iya. Karena saya kadang melihat itu tergerak hatinya. Gitu. Ya, misalkan tidak baik, Anda bisa tunjukkan contohnya supaya lebih mengerucut. Tidak baik, apakah dia berjudi, ada orang Kristen, ya punya suami tapi tetap melakukan sama orang lain. Saya pun kadang ibadah, tapi saya mau jauh, nggak bisa, mau deket juga. Gimana caranya mengukur ya? Gitu. Kadang berzina, ya sering kali berzina. Sebetulnya kejadian ini tidak hanya untuk jemaat biasa. Masih terlalu banyak yang punya predikat sebagai pendeta atau gembala sidang, wakil gembala, itu lakukan ini. Mereka lakukan ini. Waktunya khotbah. Ya, khotbahnya juga baik loh, firman Tuhan. Tetapi dia melakukan. Sampai ada dalam tanda kutip di Jawa Timur masuk penjara gembala sidang dengan puluhan ribu jemaat. Nah, saudara, hal seperti ini menyedihkan hati Tuhan. Ya, terkadang kita itu ditutupi oleh penampilannya dia. Tapi puji Tuhan kalau Mbak Hana tahu seseorang perempuan yang Anda ketahui pada saat dia punya suami, ternyata dia masih punya pria idaman lain. Gimana caranya kita menasihati? Nah, kita dengan sederhana kita ingatkan, ya, kalau kamu adalah Kristen, pastilah dulu engkau menikah diberkati secara Kristiani. Anda ingat enggak waktu itu di gereja ada pendeta, ada kalian berdua, ada keluarga kalian, ada sahabat-sahabat, mungkin jemaat yang berempati dengan Anda hadir di dalam ibadah pemberkatan nikah. Pada waktu itu engkau menyematkan cincin, aku menerima engkau, hai Randy, engkau sebagai suamiku satu-satunya. Wah, ada ikrar janji nikah. Nah, kenapa? Ikrar yang engkau nyatakan kepada Tuhan dan jemaat sebagai saksinya harus engkau ingkari. Apakah kamu tidak punya belas kasihan sementara suamimu itu berkeringat mencarikan nafkah untuk keluarga, untuk kamu hidup, untuk kamu itu bisa pakai lipstik dan lain sebagainya. Tapi sementara waktu engkau happy-happy dengan orang lain yang belum tentu menafkahi kamu. Nah, coba itu digali. Kenangan-kenangan indah dia dengan suaminya, itu yang digali. Terus kemudian
predikat kamu sebagai seorang ibu dari anak yang hebat ini tadi, tidakkah kamu rugi mempertaruhkan kehormatanmu? Kalau kamu sampai ketahuan kamu selingkuh di hadapan anakmu, habis kamu. Ya Mbak Ana. Ya, ya Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Makanya saya katakan. Cukup Mbak Ana. Ya, ya cukup Pak, cukup. Ya. Terima kasih. Ya. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Ya, selamat malam Ibu. Ya, saya mau bertanya. Tapi sebelum bertanya, saya mau bacain dulu. Yakobus 5 ayat 16. Bentar, Yakobus 5. Oke. Yakobus 5 ayat 16. Silakan. Iya. Silakan. Ya. Ini dengan Ibu siapa ya? Fiona. Fiona. Iya. Silakan Ibu. Iya. Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin doakan sangat besar kuasanya. Iya. Katakan sebagai orang benar itu seperti apa? Terus apakah kita termasuk orang benar bila bila ada perbuatan-perbuatan kita masih belum ada yang sesuai dengan Tuhan? Iya. Terus saat sekarang ini kan banyak pendoa syafaat. Apakah pendoa-pendoa itu termasuk orang benar dan besar kuasa? Iya. Terima kasih. Iya. Oke, terima kasih Bu Fiona. Pertanyaannya berdasarkan Yakobus pasal 5 ayat 16 ini, tekanannya kan di sini. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Siapakah orang benar itu? Apakah kita termasuk orang benar? Firman Tuhan yang lebih tepat bahwa kita ini adalah sesungguhnya orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Artinya kita pasti tidak 100% benar, tetapi oleh Tuhan dimaklumkan. Ya, kesalahan kita yang kecil-kecil yang masih terkadang muncul itu tidak diperhitungkan oleh Tuhan, karena sesungguhnya kita sudah dengan hati ingin berbuat yang terbaik untuk Tuhan. Inilah kemampuan maksimal kita sehingga kita bisa dinilai oleh Tuhan sebagai orang yang dibenarkan. Terus kemudian pertanyaannya, apakah pendoa-pendoa itu selalu pastilah orang benar? Saya menjawab dengan kejujuran, saya tidak yakin. Kenapa? Karena ketika himpunan itu semakin banyak, kemungkinan itu adalah kumpulan orang benar semakin tipis. Sebab untuk melihat apakah mereka ini adalah orang benar, Yesus yang adalah Tuhan memberikan petunjuk bahwa pohon ini kamu baru bisa kenal ketika engkau melihat buahnya. Sedangkan pendoa di sana ratusan ribu, semua orang kalau KAKR datang berbondong-bondong, itu kan kita lihat dari sisi luarnya. Kita tidak pernah tahu kedalaman kehidupan mereka. Tetapi firman Tuhan mengajar kepada kita dengan bijaksana. Tidak perlu kita punya syak. Tidak perlu kita sampai menghakimi mereka. Oleh karena itu, saya senang. Anda kalau berdoa, berdoalah sendiri yang pertama. Karena apa? Anda bisa nilai. Kira-kira Anda punya kehidupan, kebenaran itu kadarnya seperti apa sih di hadapan Tuhan? Pasti. Kedua, Anda berdoa. Ngapain? Harus dengan orang lain-lain. Tidakkah Tuhan sudah berikan?
bahwa istrimu, suamimu adalah seorang penolong yang sepadan di dalam hidupmu. Dan Tuhan memberkati engkau, bukan kau pribadi, tetapi engkau bersama pasanganmu dan anak-anakmu. Keluarga itu yang dibentuk oleh Tuhan, disatukan oleh Tuhan, dan diberkati oleh Tuhan. Doa bersama keluarga lebih pasti bahwa yang menghadap kepadamu Tuhan adalah kami yang takut kepada engkau, setia menjalankan firman-Mu. Lebih pasti daripada harus kumpulan demikian banyak, sampai-sampai itu menjadi sebuah kegerakan doa untuk Indonesia. Apakah jelek? Enggak. Tetapi saya melihat ada sisi negatifnya adalah demikian ini tadi loh. Wong semua itu kadang itu hanya ingin dipandang orang bahwa saya ini peduli, saya ini perlu setor muka. Nah, sehingga hal-hal seperti itu mengotori ketika kita datang ke hadirat Tuhan. Terus kemudian terkadang juga kepengen doa di tempat tertentu. Loh, apakah Tuhan tidak hadir ketika kita sujud di dalam kamar pribadi kita? Tetapi bolehlah di tempat doa, saya setuju. Karena di sana lebih hikmat, lebih kusuk. Karena Anda meninggalkan lingkungan yang mungkin bisa mengganggu saat Anda berdoa. Tetapi jika Anda bijaksana, supaya tidak terganggu di dalam kamar sendiri, bukankah jam malam itu tadi, seperti teladan Tuhan Yesus dikatakan, maka pada waktu malam, maka pada waktu pagi, Yesus Tuhan itu berdoa sendirian. Itu pun juga tidak terganggu. Demikian Ibu Fiona, bisa dipahami? Bisa, Bu? Ya, sudah ya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya. Silakan yang lain. Yang mau bertanya lagi? Silakan. Kita tidak dibatasi waktu, ya. Terserah. Masih ada waktu sedikit lagi. Silakan yang mau bertanya. Mungkin 1-2 orang lagi masih cukup. Silakan. Ya. Kiki, ada pertanyaan, Ki? Ayo adik-adik. Yuk, silakan, Ki. Puji Tuhan. Baik, bertanya lagi. Tanya. Mercy ingin bertanya, Pak. Ya, baik. Silakan. Silakan. Sudah jelas suaranya sudah. Silakan. Sudah jelas kok. Bagaimana jika seorang pendeta dalam doa, seorang pendoa maksud saya, iya, dalam kehidupannya mengalami kematian rohani karena mungkin kesibukannya, terus atau kelelahan dalam dia menjalani hidupnya, sehingga ketika dia berdoa tidak merasakan kehadiran Tuhan, kayak mati rohani gitu, Pak. Kayak bagaimana caranya membangkitkan supaya rohaninya itu bisa bangkit lagi, atau dia mengalami Roh Kudus lagi di dalam dirinya. Terima kasih. Tangannya jangan dideketin. Diketik. Thank you. Oke, terima kasih. Bagaimana jika seorang pendeta mengalami kekeringan rohani, ya? Betul. Sehingga pada saat dia berdoa, dia merasakan sepertinya tidak ada kontak dengan Tuhan. Nah, berarti pendeta ini kan sedang bermasalah kan, ya? Nah, sama dengan kita punya handphone itu hang, ya, Bagaimana sekarang, ya? Nah, saya ingin sekali hamba Tuhan ini, ya, merenungkan sejenak. Mungkin bisa karena kesibukan rutinnya dia sebagai seorang hamba Tuhan, mengerjakan pekerjaan Tuhan, harusnya dia sudah hebat loh. Dia menjalankan tugas sehari-hari sebagai seorang pendeta sudah hebat. Tapi karena tekanan hidup ini tadi bisa saja hubungan doa ini jadi hambar. Karena sudah capek waktu mau berdoa, ya.
dia pada waktu sedang menutup mata, dia sedang ingat, wah pekerjaan yang ini masih belum selesai, ini masih belum selesai dan lain sebagainya. Sehingga dia sendiri merasakan ada kekeringan rohani, terbukti, kelihatannya aku doa ini kok tidak sambung. Apa yang harus dia lakukan? Saudara, Tuhan adalah Allah yang bijaksana, ya, bijaksana sekali. Oleh karena itu, dia selalu mengajarkan manajemen, ya, pengkaderan, juga manajemen tentang pensiun. Musa adalah hamba Tuhan yang hebat, bekerja luar biasa, memimpin bangsa yang besar. Itu keluar dari tanah Mesir, Alkitab mencatat 600.000. Tetapi pencatatan itu masih dikatakan itu laki-laki, belum perempuan dan anak-anak, berarti ada 1 juta itu. Nah saudara, menjelang masuk, Tuhan ngomong sama Musa, Musa, kamu pensiun ya, kamu ndak usah masuk. Ya, yang masuk adalah kadermu, Yosua. Kamu lihat aja dari sini. Kenapa? Karena Tuhan tahu. Untuk masuk ke sana, Musa sudah usia 120 tahun. Musa sudah 120 tahun. Sedangkan untuk masuk ke sana harus banyak melewati peperangan dengan bangsa-bangsa lain. Dan Yosua ini tercatat sebagai tokoh Alkitab yang paling banyak berperang. Nah, Tuhan mengajarkan kita lewat Musa. Kadang kita berpersepsi yang sekolah Alkitab, wah Tuhan, masa Musa salah seperti itu aja dihukum nggak boleh masuk. Tuh, Anda harus ngelihat endingnya ini tadi. Ketika Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung, Petrus, Yohanes, dan Yakobus menyertai Tuhan Yesus. Mereka melihat pemandangan yang menakjubkan, sampai-sampai Petrus berkata, Tuhan, aku melihat engkau berbincang-bincang dengan Musa dan Elia. Wah, kalau begini aku mau dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Elia, 1 untuk Musa. Berarti Musa dipensiun sama Tuhan, di bypass langsung ke kekekalan di dalam kerajaan surga. Nah, lewat Musa ini tadi saya menyarankan hamba Tuhan seperti ini harusnya hamba Tuhan yang bijak ketika mulai beban pekerjaan rutinnya dia mulai banyak, dia mulai berpikir aku tidak bisa bekerja sendiri, aku harus bekerja dengan orang lain menjadi satu tubuh. Wakilku Pak Bandar punya Pak Situmeang, kan begitu ya. Jangan dikerjakan sendiri. Kalau loadnya tambah banyak, Pak Situmeang mesti usulkan, Pak, mesti perlu 1-2 orang lagi untuk apa? Berbagi beban terus seperti itu. Supaya apa? Tidak terjadi kekeringan. Nah, oleh karena itu hamba Tuhan ini harus introspeksi. Apa yang mengakibatkan kekeringan? Engkau sendiri yang kalau doa kita tidak dijawab. Demikian firman Tuhan. Baik. Demikian Pak Situmeang. Baik, terima kasih. Cukup ya, merci ya. Iya Pak. Baik. Nah, bisa satu lagi yang mau bertanya. Silakan. Ayo. Jadi. Salam, saya mau bertanya Pak. Silakan, silakan. Ya, silakan Bu. Jika kalau doa kita tidak terjawab, adakah alternatif lain? Contoh, seperti pernikahan yang belum 10 tahun tidak diberi keturunan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Jika doa kita tidak dijawab, apakah ada alternatif lain? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika engkau adalah orang yang beriman kepada Kristus, saya yakin engkau pasti akan mencontoh dan menjadikan Kristus sebagai teladan di dalam hidupmu. Nah, jangan memberikan pengajaran keluar dari kitab suci ini yang aneh-aneh, yang akhirnya menyesatkan banyak pendengar. Salah satunya,
Banyak orang ingin menyatakan bahwa ini bukti bahwa kita beriman. Kemudian berdoa dengan berkata, aku klaim janjimu Tuhan. Nah, saudara, arti kata klaim itu menagih janji. Alkitab memuat banyak janji Tuhan. Ya, memuat banyak janji Tuhan. Terus kemudian klaim itu menagih janji. Pertanyaannya, kita tahu kita ini debu tanah yang Tuhan berkenan ciptakan kita, jadikan kita jadi manusia, jadi umat ciptaan Tuhan. Pertanyaannya, boleh apa tidak, sopan apa tidak, debu tanah ya itu protes, nagih janji kepada sang penciptanya. Itu yang pertama. Walaupun engkau mengajarkan di atas mimbar Tuhan yang kudus ini dengan kata-kata yang salah, engkau berkata, bukti iman kita klaim janji Tuhan, sakit penyakit sembuh. Loh, gimana kalau tidak sembuh? Ya, pasti tahun depan kau akan mendapat keturunan. Belum terima juga, belum hamil juga. Nah, oleh karena itu, apakah ada alternatif lain? Pertanyaannya kan begitu. Alternatifnya seperti Yesus yang adalah anak Allah. Karena bicara tentang Tuhan Yesus, ada dualitas yang melekat di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Yang pertama, dia 100% adalah Tuhan. Yang kedua, dia adalah 100% manusia. Sehingga manusianya itu yang mati di atas kayu salib, ya. Nah, ketika dia berdoa, ya, dia betul-betul ketakutan sampai peluhnya seperti titik-titik darah. Demikian tulisan Injil Lukas. Dia berdoa, jikalau boleh Tuhan, jikalau boleh Bapa, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi ya, permohonannya dia merendahkan diri di bawah Bapaknya. Jangan terjadi karena kehendakku, tetapi kehendakmulah yang terjadi. Nah, Ibu, alternatifnya adalah Anda tutup doa itu seperti Kristus katakan, terjadilah karena kehendakmu. Karena aku tahu engkau beri aku keturunan atau tidak, itu adalah terbaik yang Tuhan berikan atas hidup keluargaku. Amin. Amin. Ya. Haleluya. Nah, cukup ya Ibu. Udah terjawab Ibu. ya. Ya. Terima kasih banyak Pak. Shalom. Oh, ya silakan. Ya. Ya. Masih ada lagi? Silakan. Yang terakhir? Belum, kita tutup satu lagi terakhir. Boleh satu lagi Pak? Silakan Pak. Lagi. Oke, ini yang mungkin terakhir ya. Nji Pak, Nji. Ya, mungkin supaya anak-anak kita paham, ya, ngerti atau siapapun yang ikut join dan juga mendengar YouTube ini. Ya. Boleh nggak diajarkan Pak, orang Kristen itu berapa kali berdoa dalam satu hari? Ya. Seperti tetangga kita ya, Bani Kedar, mereka wajib aja 5. Iya. Mungkin bisa 3 atau 4. Kalau kita Kristen, berapa kali kita berdoa dalam satu hari, Pak? Oke. Terima kasih, Pak. Tuhan berkati. Terima kasih. Pertanyaan Pak Bandar Panggabean sebagai rektor ini, itu cuma ngasih umpan. Ini cuma ngasih umpan. Ya, Anda jawablah setiap detik itu, Pak. Ya, ngasih umpan ya, supaya anak didik ya, yang tidak tahu bahwa hal yang ditanyakan ini penting, gitu loh. Jadi beliau yang tahu, oh ini yang penting karena ini bicara tentang doa ya. Mungkin terlewatkan, tidak terpikir oleh anak-anak STT ini tadi. Disambung sama beliau. Berapa kali? Nah, kita kembali lagi ke Alkitab ya, kembali ke Alkitab. Kita lihat, ada orang yang setia berdoa, yaitu Daniel. Dia 3 kali berdoa. Sampai dia mempertaruhkan, ditangkap nggak apa-apa, dimasukkan gua singa akhirnya, tapi Tuhan tolong. Dia 3 kali berdoa. Dan dia selalu menghadap ya kepada Yerusalem. Di atas loteng itu tadi ada yang bisa dibuka menghadap ke sana. Nah, Saudara, ke sana itu Yerusalem itu sebetulnya itu apa? Kiblat itu tadi. Supaya ke sana, ya. Karena Yerusalem adalah kota suci. Kemudian kita lihat Tuhan Yesus berdoa
Yang biasa dia lakukan itu 2 kali. Pagi-pagi benar dan malam sekali. Jadi tidak perlu cari tempat-tempat tertentu sebetulnya. Jika kita pengen hikmat, kita pengen khusyuk, tidak diganggu kesibukan, tidak diganggu oleh keramaian kita. Atau tidak diganggu oleh kesibukan rutin kita. Malam hari semua pada tidur, kita yang berdoa. Tetapi kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari Tuhan Yesus itu ada banyak dia doa ketika dia menolong banyak orang dan lain sebagainya, ketika dia mengajar dan lain sebagainya, dia berdoa. Berarti kesimpulannya sebetulnya jika saudara-saudara kita itu punya kewajiban 5 kali, berapa kali idealnya untuk orang Kristen? Sebetulnya Tuhan tidak membatasi berapa kalinya. Ketika Anda merasa doa itu menjadi hubungan, kerinduan, langsung aja Anda sujud. Tetapi paling tidak, yang pagi sama malam itu jangan ditinggalkan. Nah, saya ditanya sama jemaah, Pak Roni, kalau Anda doa itu seperti apa? Saya begitu bangun, saya berdoa. Saya ngucap syukur Tuhan, Kau sudah memberkati keluargaku semua. Hari ini bangun dengan tubuh fisik yang sehat. Kami siap-siap untuk melakukan kegiatan kami masing-masing dalam berkat-Mu. Habis mandi, berarti pekerjaan ini kan sudah selesai. Kesibukan kan sudah selesai. Saya berdoa lagi, terima kasih Tuhan, Kau sudah menyertai. Karena doa ini salah satunya sebagai ungkapan terima kasih. Pagi sudah Engkau sertai, selesai Tuhan. Kemudian malam, saat mau tidur, saya berdoa lagi. Minta Tuhan jagai. Apalagi saya yang punya cucu 4 orang. Terkadang anak kecil, itu kan suka diganggu dengan kuasa gelap. Tadi sebelum saya Zoom jam 6, saya berkati cucu saya 4, ini saya doakan dulu. Supaya dia bisa tidur nyenyak. Kenapa? Karena anak yang masih kecil bisa melihat dunia roh. Nah, hati-hati, ya hati-hati. Ya, karena itu saya didik anak-anak saya, menantu saya, yang tinggal bersama saya, maupun yang tinggal bersama besan saya. Firman Tuhan. Anakmu kalau rewel, kamu mesti doa. Kamu tidak lihat, anakmu bisa lihat. Di bawah 5 tahun, dia bisa lihat. Hati-hati. Nah, makanya kalau besok suatu ketika ada tema dunia roh, kita bisa, Alkitab menjawab, gitu loh. Bukan saya dukun, bukan, Alkitab yang menjawab. Amin. Nah, demikian juga, ya Bapak Ibu, ketika Anda ingin berdoa, silakan berdoa, tidak ada berapa kalinya, tapi minimal 3 kali ini, saya tidak pernah lewatkan. Misalkan saya kedatangan teman, habis itu teman pamitan pulang. Habis berdoa sama-sama, teman pulang, saya sujud lagi berdoa sendiri untuk teman saya. Tuhan, dia sendirian, sertai dengan malaikat-Mu. Engkau punya banyak malaikat yang bisa Engkau utus. Sertai dengan firman-Mu. Tidak usah Tuhan, saya sungkan nyuruh Tuhan, begitu loh. Tapi berfirmanlah saja, cukup. Ya, demikian Pak Bandar. Mungkin untuk bekal untuk adik-adik. Dalam Pak Roni. Ya, gimana? Ya. Penggalang doa belum dijelaskan kita. Gimana Bu? Gimana Bu? Masih ada satu. Ya. Kenapa doa kita tidak dijawab? Penggalangnya itu apa, kan belum dijelaskan. Oke. Kenapa doa kita tidak dijawab? Nah, kita mesti positif thinking ketika Anda adalah orang yang sangat mencintai Tuhanmu sebagai Bapa. Otomatis akibat cinta kita yang kita tunjukkan dengan melakukan firman Tuhan, kita dapat efek timbal balik. Yesus sebagai Bapa mengasihi kita. Kalau ini belum dijawab, saya tidak pernah berpikir Tuhan menolak. Saya tidak pernah berpikir Dia tidak mendengar doa saya. Tetapi mungkin permintaan saya itu berbahaya kalau oleh Dia dikabulkan. Rasul Paulus, rasul top. Dia bisa menghidupkan orang yang jatuh dari lantai 3. Dia bisa menyembuhkan orang sakit.
Tetapi dia sendiri sakit. Dan dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, utusan iblis ini suruh pergi mengganggu aku. Tetapi Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku supaya di dalam kelemahanmu kuasaku menjadi sempurna. Dan Rasul Paulus mengambil kesimpulan, Tuhan kok tidak mengabulkan aku ini supaya apa? Aku tidak sombong. Kalau ini dikabulkan, aku nanti akan klaim. Semua doaku dia kabulkan. Betul ya? Padahal Yesus yang anak Allah, ada satu doa yang tidak dikabulkan. Tetapi terjadilah karena kehendakmu. Bisa diterima? Ya Pak, terima kasih. Bisa. Cukup. Oke, ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Ya, cukup ya. Berhubung dengan waktu, sudah menuju ke jam 9 kurang sedikit lagi. Ya. Terima kasih Bapak Pendeta Roni Suwono ya Pak ya, atas firman-Nya yang sudah ditaburkan sama-sama dan sudah dibagi, dan semua kita yang sudah bertanya. Baik, Kiki dan Mercy, sebelum ditutup dengan doa Bapak kami dan doa berkat, nanti doa Bapak kami dan doa berkat saya sendiri. Angkat pujian, Aku mengasihi Engkau Yesus. Mana Kiki sama Mercy? Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan kasih-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan kasih-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Baik, mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan di malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau ya Bapa di malam hari ini. Terlebih ya Tuhan, yang ada kami di grup pada malam hari ini ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, yaitu yang ditaburkan oleh hamba-Mu Pendeta Roni Suwono ya Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami sudah seringkan, kami sudah tanya jawab ya Tuhan. Bagaimana firman yang ditaburkan, bagaimana rasul-rasul Tuhan, bagaimana Tuhan menjalankannya semua. Kami sudah mempelajari ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, firman yang kami pelajari di malam hari ini bisa jadi pelita di dalam kehidupan kami, suluh di setiap langkah kami ya Tuhan. Bapa yang baik, di malam hari ini Tuhan, sebelum kami tutup doa kami ya Tuhan, terlebih kami berdoa
pada hamba-Mu ya Tuhan, Pendeta Roni Sono ya Tuhan, berkati hamba-Mu ini ya Tuhan, berkati keluarga, anak cucu mantu ya Tuhan, apapun yang diperbuat, diberkati oleh Tuhan, terlebih ya Tuhan, pelayanannya Bapa, cita-citanya, kesehatannya, diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama Bapa. Tuhan Yesus yang baik, malam hari ini juga Tuhan, kami berdoa, berkati hamba-Mu ya Tuhan, yaitu Ketua Umum kami Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Bandar Panggabean ya Tuhan, berkati dia Bapak, berkati kesehatannya, berkati pelayanannya, berkati istri anak-anaknya, apapun yang dicita-citakannya, diberkati oleh Tuhan. Begitu juga Tuhan malam hari ini Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, berkati hamba-Mu ya host kami ya Tuhan, yaitu Pak Hari ya Tuhan, yang ada di Sydney ya Tuhan, berkati dia Tuhan, begitu dia setia dengan menjalankannya Zoom ini ya Tuhan. Berkati hamba-Mu Pak Hari ya Tuhan, berkati istri anak-anaknya, pekerjaannya, apapun yang diperbuat berhasil. Kami serahkan ke tangan pengasih-Mu ya Bapa. Terpuji-puji nama-Mu ya Tuhan. Begitu juga Tuhan, hamba-Mu Pendeta Erika ya Tuhan, yaitu yang besok mengadakan ibadah jam 7 malam ya Tuhan. Berkatilah acara ibadah ya Tuhan, berkat begitu juga kami Tuhan yang pada malam hari ini, semua kami yang mendengarkan, yang sharing dalam firman Tuhan, berkati kami ya Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dimanapun kami berada ya Tuhan. Turunlah kiranya anugerah daripada Tuhan untuk kami semua, pribadi lepas pribadi. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Mari saudaraku yang terkasih, sebelum kita doa kita itu, mari kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Permata Tuhan. Amin. Arahkan hatimu, angkat tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, oleh persekutuan Roh Kudus, diberkati kehidupanmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati pelayananmu, diberkati keluargamu, diberkati lumbung-lumbungmu, diberkati terlebih kesehatanmu. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Bersama-sama kita katakan, amin.